Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat pertolongan Tuhan saja kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang akan menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Daniel pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-49. Secara khusus saya akan baca ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Firman-Nya berkata demikian. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Azaria teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Demikian kebenaran firman-Nya di hari ini yang secara khusus mengajar dan menasihati kita, Allah sumber hikmat dan kekuatan. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita menyadari dan percaya bahwa menjalani hidup dengan hikmat itu sesuatu yang sangat penting. Menjalani hidup dengan kekuatan dari Allah itu sesuatu yang sangat penting dalam perjalanan hidup kita. Karena tanpa hikmat, tanpa kekuatan dari Tuhan, maka kita akan menjalani kehidupan yang penuh dengan kesia-siaan. Kita akan mengalami banyak kekacauan dan problematika dalam kita menjalani hidup ini. Tapi saya percaya ketika kita menjalani hidup ini dengan hikmat Tuhan, maka itu akan menolong kita, membebaskan kita dari berbagai problematika hidup, berbagai kebodohan-kebodohan dalam hidup, dan kita bisa menjalani suatu kehidupan yang baik, yang berkenan kepada Allah. Secara khusus dalam ayatnya yang ke-20 menjadi dasar tema renungan firman Allah di hari ini. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Jadi ketika Raja Nebukadnezar bermimpi dan mimpinya membuat dia gelisah karena dia tidak tahu apa maksud, apa arti dari mimpi itu. Sehingga dia harus mengumpulkan orang-orang bijaksana, ahli-ahli nujum di istana pada waktu itu untuk meminta supaya para ahli-ahli itu bisa menafsirkan mimpi. Tapi ternyata tidak ada satupun yang sanggup. Dan di sini kita melihat bagaimana Tuhan menyingkapkan rahasia mimpi dari Nebukadnezar ini. Dan disinilah kita melihat betapa pentingnya hikmat yang dari Allah itu. Karena hanya dengan hikmat Allah sajalah yang bisa menyingkapkan arti dari mimpi dari Nebukadnezar ini. Jadi hikmat Tuhan itu sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Sebelum kita melihat gimana supaya kita memiliki hikmat itu, kita coba memahami apa itu hikmat Tuhan itu. Hikmat adalah kemampuan kita memahami kebenaran dan menerapkan kebenaran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ketika kita bicara hikmat, maka pasti kita berhubungan dengan apa yang namanya pengetahuan. Secara khusus adalah pengetahuan tentang kebenaran firman, pengetahuan tentang firman Allah, karena itu hikmat dari Allah itu sendiri. Tapi hikmat tidak berhenti sampai pada pengetahuan kita, tetapi sampai kepada melaksanakan pengetahuan itu, menghidupi pengetahuan itu dalam hidup kita sehari-hari. Ketika kita menghidupinya, maka orang menyebut diri kita sebagai orang berhikmat. Jadi kalau itu hanya baru sebatas pada pengetahuan otak kita
dan kita tidak mewujudkannya, itu namanya belum berhikmat. Jadi hikmat itu bicara soal kemampuan kita memahami kebenaran firman. Dan bicara kebenaran, maka ada kebenaran yang bersifat belum tersingkap, rahasia-rahasia, tapi ada kebenaran mengenai peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, tetapi juga menyangkut kebenaran-kebenaran dalam hidup kita sehari-hari. Dan itu kita butuhkan, sehingga tidak terjadi banyak kekacauan dalam hidup ini. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana supaya kita bisa menjalani hidup ini dengan nikmat Allah itu? Karena sumbernya itu dari Allah, maka sudah barang tentu sebagai umat, sebagai orang percaya, kita harus melaksanakan apa yang dituntut Tuhan bagi kita. Dalam konteks ayat ini saya menemukan dua hal, supaya kita juga bisa memiliki hikmat Allah itu dalam menjalani kehidupan ini. Kalau kita perhatikan dalam ayatnya yang ke-27-28, Daniel menjawab katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan Tuhanku raja tidak dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia. Di sini kita melihat bagaimana kepercayaan Daniel kepada Allahnya yang mampu dan sanggup menyingkapkan rahasia-rahasia, termasuk rahasia mimpi dari Nebukadnezar pada waktu itu. Kenapa dia bisa berkata seperti itu? Karena dia percaya sungguh kepada Allah. Dia sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Sehingga akhirnya itulah yang membuat rahasia dari mimpi Nebukadnezar disingkapkan kepada Daniel. Dan itu adalah hikmat Tuhan. Jadi hal yang pertama yang dituntut dari kita supaya kita bisa berhikmat dalam menjalani hidup ini, maka yang pertama adalah kita harus sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Tidak mungkin Allah memberikan hikmatnya kalau kita tidak percaya kepada Dia. Kita tidak sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Ketika kita ada dalam konteks Daniel pasal 2, maka kita berbicara mengenai Allah yang belum berinkarnasi. Tapi ketika kita ada dalam konteks kekinian kita, bahwa Allah itu adalah Allah yang sudah berinkarnasi, menambah sifat menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Karena itu beriman kepada Allah atau beriman kepada Yesus Kristus, itu sesuatu yang sangat penting untuk kita bisa menjalani hidup ini dengan hikmat Allah. Karena ketika kita beriman kepada Yesus Kristus, kita diangkat, diadopsi sebagai anak-anak Allah. Kalau kita anak-anak Allah, maka hikmat Allah yang notabene-nya adalah Bapa kita di surga, pasti Dia akan menularkannya, memberikannya kepada anak-anaknya. Supaya anak-anaknya juga bisa menjalani hidup dengan hikmat Allah. Karena itulah, hikmat itulah yang membuat kita bisa berhasil membangun keluarga kita yang baik. Hikmat Allah itulah yang bisa menolong kita untuk kita bisa berhasil dalam pelayanan kita, berhasil dalam pekerjaan kita, berhasil dalam tugas dan tanggung jawab kita, berhasil dalam menjalani kehidupan ini. Itu semua hikmat Allah. Dan itu hanya bisa kita dapatkan hikmat itu karena kita punya iman kepada Allah. Jadi tanpa iman kepada Allah, tanpa iman kepada Kristus adalah sesuatu yang mustahil untuk saudara dan saya bisa berhikmat dan bisa menjalani hidup ini dengan hikmat Allah. Yang kedua, supaya kita memiliki hikmat dan akhirnya bisa menjalani hidup ini dengan hikmat Allah, dalam ayatnya yang ke-17-18, kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Azaria teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah. Memohon supaya Allah menyingkapkan rahasia itu. Memohon supaya Allah memberikan hikmat kepada mereka. Di sini hal yang kedua supaya kita bisa memiliki hikmat dan bisa menjalani hidup ini dengan hikmat Allah,
maka kita harus memohon kepada Allah yang adalah sumber hikmat itu. Karena hikmat itu bersumber dari Allah, ya kita harus meminta kepada Allah. Kita harus memohon kepada Allah, Tuhan tolong saya, berikan saya hikmat untuk bisa mengambil suatu keputusan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Beri saya hikmat untuk saya bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Berikan saya hikmat dalam membangun keluarga. Berikan saya hikmat supaya saya bisa jadi pemimpin yang baik. Semua itu harus memohon, harus berdoa kepada Tuhan. Dan saya percaya Allah pengasih dan penyayang, selalu mau mendengar dan menjawab doa umat-umatnya. Apalagi untuk hal yang baik, untuk hal yang berguna dalam menjalani kehidupan ini, pasti Allah akan memberikan itu. Tapi dengan catatan bahwa kita juga berdoa, kita juga ada usaha. Karena ketika kita bicara hikmat Tuhan, sesungguhnya firman Allah adalah hikmat Tuhan itu. Kebenaran-kebenaran itu adalah hikmat Tuhan. Jadi kita memahami firman, memahami kebenaran dengan baik, sesungguhnya kita sedang memahami hikmat itu. Dan kita belajar supaya hikmat itu, kebenaran itu bukan berhenti di otak kita, di sekedar pengetahuan kita semata. Tapi kita betul-betul melaksanakan hikmat itu, kebenaran-kebenaran itu, sehingga kita disebut sebagai orang yang berhikmat. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Mengajar dan menasihati kami Allah sumber hikmat dan kekuatan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa menjalani hidup ini dengan hikmat Tuhan. Karena itu ajar kami supaya kami sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat hidup kami. Dan tolonglah kami supaya kami terus memohon kepada Allah sumber hikmat itu untuk memberikan kami hikmat dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga kami bisa menjalani kehidupan ini dengan baik, dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Tanamkan, meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Berkat-Mu atas umat-Mu yang mendengarkan renungan harian ini. Dan Tuhan tolong mereka yang sakit, diberi Tuhan kesembuhan dari sakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.